Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, Patriark Klan Gu beserta semua petingginya sedang melayang di atas langit berhadapan dengan Chen Wen serta penguasa wilayah 6 kota dan beberapa petinggi penguasa wilayah kota. Para petinggi penguasa kota tersebut memiliki ranah keabadian tahap menengah, mereka mengapit penguasa mereka masing-masing. Sedangkan Chen Wen juga diapit oleh beberapa pasukan bawahannya yang memiliki kekuatan setara ranah keabdian tahap awal. Biarpun bawahan Chen Wen memiliki ranah setara keabdian tahap awal, tapi dari segi aura, mereka tidak kalah dengan ranah keabadian tahap tinggi. Aku sungguh tidak menyangka bahwa kalian sebagai penguasa wilayah kota berani bertindak sampai sejauh ini. Hehehe, penguasa Gu Cheng, saat ini klan Gu-mu sudah tidak akan dapat bertahan lama, kali ini klan Gu-mu akan segera kami hancurkan. Mendengar kata-kata dari salah satu penguasa kota, Patriark Klan Gu menyeringai dan meremehkan para penguasa kota. Kalian terlalu tinggi menilai keadaan kalian sendiri kali ini, aku akan benar-benar menguasai seluruh alam energi semesta ini tanpa adanya penguasa lain di alam ini. Setelah mengejek semua penguasa kota dan juga para petingginya, Patriark Klan Gu langsung mengedarkan energinya dan juga aura ranah keabadian tapa akhir menyeruak berusaha menekan semua petinggi kota. Aura yang sangat kuat dan mencekam dari Patriark Klan Gu berusaha menekan semua orang di atas langit. Merasakan aura yang sangat kuat tersebut, semua penguasa kota dan petingginya juga Chen Wen dan bawahannya segera mengedarkan energi mereka dan aura mereka untuk melawan aura yang menekan mereka. Penampakan dari bawah melihat ke langit sangat indah, karena pemandangan warna energi yang berpendar-pendar, berusaha menekan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Patriark Klan Gu segera melesat bersama para bawahannya atas komando dari Sang Patriark. Bunuh, serang. Sebuah energi yang berbentuk dewa perang raksasa berwarna keemasan membawa pedang segera keluar dari tubuh Patriark Klan Gu menyerang ke arah para penguasa dan Chen Wen. Melihat pergerakan Patriark Klan Gu beserta bawahannya, semua penguasa kota dan Chen Wen serta bawahan mereka juga bergerak atas komando Chen Wen. Semuanya bergerak, serang. Semua penguasa kota dan bawahannya tanpa ragu segera mencabut senjata mereka, begitu juga para bawahan Chen Wen. Energi para penguasa kota juga membentuk bayangan hewan raksasa. Limeng penguasa wanita membentuk energinya menyerupai Phoenix api raksasa yang langsung dilepas menyerang Patriark Klan Gu. Jibong yang sedikit gemuk mengalirkan energinya membentuk hewan gajah raksasa berwarna hitam pekat langsung menghadang serang Patriark Klan Gu dan bawahannya. Sileng penguasa kota Ciuci mengalirkan energinya membentuk cahaya tombak raksasa menikam ke arah Patriark Klan Gu. Wu Jing sang penguasa kota Wugung mengalirkan energinya dan membentuk harimau berwarna putih menyerang Patriark Klan Gu dan mengaumkan suara yang memekakan telinga. Pai Deng Ying juga tidak kalah, dia mengalirkan energinya membentuk sebuah tengkorak iblis yang sangat besar dengan sabit kematiannya langsung menyabetkan sabitnya ke arah musuh. Tian Li yang memiliki wajah paling muda mengalirkan energinya membentuk seekor naga raksasa yang menyemburkan nafas api ke arah Patriark Klan Gu. Chen Wen yang juga mencabut pedangnya segera mengalirkan energinya memasuki pedang yang sangat kuat dalam genggamannya. Serang! Chen Wen berteriak mengalirkan seni bela diri menyerang ke depan, sontak membuat langit bergemuruh, patir menyambar-nyambar. Angin tornado yang berhembus kencang disertai api yang sangat panas segera melesat menyerang Patriark Klan Gu. Kekuatan-kekuatan raksasa yang sangat besar dan sangat agung berbenturan di langit ibu kota penguasa. Kekuatan raksasa yang berbenturan itu sampai mengoyak ruang kosong dan menjetarkan langit dan bumi. Kedua belah pihak terpental jauh, itu dikarenakan kedua belah pihak mengalirkan semua energi mereka untuk membunuh musuh. Jadinya mereka tidak memiliki pertahanan mempertahankan diri dari amukan energi yang berbenturan tersebut,
hingga membuat mereka semua terpental. Saat para penguasa kota dan bawahan mereka terpental jauh, mereka semua segera menghancurkan token yang diberikan Chen Wen agar masuk ke formasi pelindung. Serempak para penguasa kota dan bawahan mereka memecahkan token pemberian Chen Wen, begitu juga bawahan Chen Wen ikut memecahkan token di tangan mereka. Sedangkan Chen Wen yang sebenarnya hanya menggunakan 75% energinya masih dapat bertahan, tapi untuk berjaga-jaga, Chen Wen segera menarik salah satu klonnya untuk mengisi kembali energinya yang terkuras tadi. Energi spiritual Chen Wen segera kembali terisi, dan Chen Wen melihat patriark klan Gu beserta bawahannya terpental jauh. Chen Wen segera melesat mengejar mereka. Jarum es. Chen Wen berteriak mengalirkan energinya membentuk jarum es yang berjumlah ribuan mengelilingi Chen Wen. Lalu Chen Wen mengayunkan tangannya ke arah para bawahan patriark klan Gu dan bawahannya. Patriark klan Gu dan bawahannya melihat serangan Chen Wen segera bertindak. Hati-hati, ada serangan jarum es. Patriark klan Gu mengalirkan energinya yang tersisa untuk menghadang serangan Chen Wen. Patriark, selamatkan aku. Patriark klan Gu dapat bertahan dan melakukan serangan balasan dengan melemparkan sebuah bola energi ke arah Chen Wen. Sedangkan beberapa bawahan sang patriark tewas terkena serangan jarum es yang menghantam kepala mereka dan tubuh mereka. Chen Wen yang melihat serangan bola patriark klan Gu segera menghindar dari bola energi yang sangat panas tersebut. Lalu Chen Wen kembali akan menyerang lagi, tapi tiba-tiba dari samping, sebuah energi pedang menghalangi Chen Wen. Terpaksa Chen Wen menghindar dengan menghentikan gerakannya menyerang patriark klan Gu untuk melihat siapa yang menyerangnya dari samping. Kalian sungguh naif berani menyerang patriark klan Gu kami. Kalian semua, serang dan bunuh manusia asing tersebut. Tampak dari jarak 100 meter terdapat jutaan pasukan yang dipimpin oleh seorang petinggi klan Gu. Petinggi klan Gu itu adalah petinggi yang ditugaskan untuk meminta bantuan para bawahan mereka. Dan petinggi klan Gu ini berhasil membawa tidak kurang dari 20 juta pasukan klan bawahan mereka. Chen Wen yang melihat pasukan musuh hanya menyeringai, karena Chen Wen bisa tahu, pasukan yang baru datang ini adalah pasukan yang lemah, maka Chen Wen kembali mengayunkan tangannya. Keluarlah pasukan bayangan iblis dan juga pasukan hewan iblis jiwa, yang berjumlah jutaan itu. Tuan muda. Kedua pemimpin pasukan segera memberi hormat kepada Chen Wen. Chen Wen lalu memerintahkan mereka, kalian, bunuh pasukan tersebut dan jangan sisakan satu orang pun, karena mereka menyerang secara menggelap kepadaku. Baik tuan, serang. Kedua pasukan bawahan Chen Wen yang berbasis jiwa dan juga bagai roh halus langsung melesat menerjang pasukan yang dibawa petinggi klan Gu tanpa ragu. Para pasukan yang baru datang tersebut tampak terkejut melihat makhluk aneh yang berbentuk bulat bagaikan bola, tapi transparan. Juga ada makhluk yang bagaikan kain hitam melayang juga transparan melesat ke arah mereka. Tuan, bagaimana ini? Makhluk apakah itu? Pemimpin pasukan jajahan klan Gu sangat takut melihat makhluk yang melesat ke arah mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Petinggi klan Gu juga baru kali ini melihat ada makhluk yang sangat aneh bisa mengholang tampak takut, tapi sambil menggertakkan giginya, dia memerintahkan. Jangan takut, serang. Pasukan yang baru datang tersebut mendengar perintah petinggi klan Gu segera mencabut senjata mereka, biarpun jiwa mereka sangat takut dan hati mereka sudah enggan bertempur, tapi dengan terpaksa mencabut senjata mereka menyerang ke depan. Serangan energi spiritual yang melesat ke arah bawahan Chen Wen hanya lewat saja tanpa menyakiti satupun pasukan bawahan Chen Wen. Melihat serangan mereka tidak bisa mengenai musuh, semua pasukan yang baru datang langsung ketakutan. Ketakutan di jiwa mereka langsung diketahui oleh makhluk yang berbasis jiwa, sehingga mereka menjadi bersemangat karena mereka seperti merasakan makanan yang sangat lezat. Sedangkan Chen Wen saat setelah memerintahkan semua bawahannya menyerang pasukan yang datang tersebut, mengalihkan pandangannya untuk melihat patriark klan Gu. Sialan, patriark klan Gu itu melarikan diri. Chen Wen terkejut, karena dia tidak melihat patriark klan Gu yang terpental tadi, hingga membuat Chen Wen mengumpat karena tadi tidak memperhatikan patriark klan Gu.
Chen Wen langsung kembali mengaktifkan mata malaikatnya untuk mencari patriark klan Gu yang pastinya saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat. Pupil mata Chen Wen langsung memancarkan cahaya keemasan dan Chen Wen langsung menatap di sekelilingnya untuk mencari seseorang. Lama Chen Wen mencari di sekitar istana penguasa klan Gu, yang saat ini porak-poranda, karena terjadi pertempuran antara pasukan klan Gu dan pasukan Chen Wen serta pasukan gabungan 6 penguasa kota. Tapi setelah mencari selama beberapa waktu lamanya, Chen Wen masih tidak dapat menemukan keberadaan sang patriark klan Gu yang bersembunyi. Sialan, kemana patriark pengecut itu melarikan diri? Apakah di sini terdapat harta karun yang dapat menyembunyikan seseorang? Kalau dia menggunakan teleportasi untuk melarikan diri, aku pasti dapat menemukan fluktuasi ruang kosong, tapi sampai saat ini aku tidak melihatnya. Chen Wen terus-menerus melesat mencari ke sana dan ke sini untuk mencari patriark klan Gu yang melarikan diri. Chen Wen melihat di tengah-tengah istana klan Gu terdapat sebuah ruang bawah tanah, dan di sana terdapat sangat amat banyak harta karun dan ratusan inti energi ratusan alam yang telah dirampok oleh pasukan klan Gu di alam-alam yang lebih lemah. Chen Wen lalu melesat ke sana untuk mengambil semua harta karun milik klan Gu yang sangat banyak bagaikan sebuah gunung yang sangat besar. Chen Wen menghancurkan pintu yang menutupi gudang harta karun milik klan Gu, lalu melesat memasukinya dan mengambil semua harta yang ada tanpa menyisakannya. Kalian klan Gu telah banyak menyengsarakan alam lain, kali ini aku akan mengambil semua harta yang kalian miliki. Chen Wen yang berhasil mengambil semua harta dari gudang penyimpanan harta milik klan Gu tanpa menyisakannya, lalu Chen Wen keluar dari ruang gudang harta yang terletak di bawah istana penguasa klan Gu dan melihat sekelilingnya masih terjadi pertempuran. Chen Wen juga melihat pasukan bayangan iblis dan yang lainnya telah membantu pasukan yang bertempur di darat. Berarti itu artinya pasukan tambahan yang dibawa oleh petinggi klan Gu yang diserang pasukan hewan iblis jiwa dan pasukan bayangan iblis telah habis. Bunuh mereka semua dan ambil harta yang mereka miliki untuk diri kalian. Baik Tuan Muda, Chen Wen memberi perintah kepada semua bawahannya, sehingga ketika semua bawahan Chen Wen mendengar suara Chen Wen, mereka makin brutal dalam membunuh musuh. Saat ini pasukan klan Gu telah melemah, karena saat ini sisa pasukan klan Gu sudah tidak ada setengahnya lagi dari jumlah pasukan awal klan Gu. Puluhan petinggi klan Gu yang tidak mengetahui patriark mereka melarikan diri, terus-menerus melakukan perlawanan. Sementara itu, para penguasa 6 kota juga telah kembali keluar dari formasi pelindung Butan Chen Wen untuk melanjutkan pertempuran, karena mereka telah berhasil memulihkan energi mereka. Sehingga masuknya para penguasa kota tersebut membuat para petinggi klan tidak dapat menyerang pasukan Chen Wen dan pasukan 6 penguasa kota. Saat ini 6 penguasa kota sedang dikeroyok oleh petinggi klan Gu di atas langit, dan benturan-benturan energi mereka mengguncang bumi. Chen Wen melihat hal itu lalu melesat ke langit dan menyerang salah satu petinggi klan Gu yang mengeroyok para penguasa 6 kota. Jumlah petinggi yang mengeroyok 6 penguasa kota ada sebanyak 12 orang, dan saat ini, setiap satu penguasa kota dikeroyok oleh 2 orang. Ketika Chen Wen masuk ke gelanggang pertempuran, petinggi klan Gu terkejut, salah satu yang menjadi asaran Chen Wen langsung tewas terbelah tubuhnya oleh pedang Chen Wen. Melihat hal itu, para petinggi klan Gu langsung kembali membuat kelompok dan mereka berkumpul. Kita berkumpul dan satukan kekuatan kita untuk membunuh mereka. Para petinggi klan Gu lalu menyatukan kekuatan mereka yang membentuk energi yang sangat dahsyat. Sebuah energi gabungan petinggi klan membentuk sesosok dewa perang yang sangat gagah dan sangat kuat memegang sebuah golok raksasa. Sosok dewa perang raksasa itu menatap para penguasa kota dan bersiap mengangkat goloknya lalu menyabetkannya. Melihat hal itu, penguasa kota Wu Jing lalu memberi tanda kepada penguasa kota lainnya. Kita juga gabungkan energi untuk menghancurkan mereka. Baik, mari kita gabungkan energi kita. Tampak di langit yang tinggi terdapat seekor naga berwarna hitam yang sangat agung dan memiliki aura yang mendominasi. Naga hitam itu menatap musuh dan meraung memekakan telinga orang di sekitarnya, lalu menyerang petinggi klan.
Dua sosok raksasa berbenturan di langit tinggi, hingga membuat retakan-retakan di ruang kosong dan membuat udara berfluktuasi dan membakar segalanya di sekeliling pusat benturan. Benturan ini hampir sama efeknya dengan benturan antara patriark klan Gu yang bertempur dengan penguasa 6 kota, karena saat ini petinggi klan berjumlah 11 orang yang menggabungkan kekuatannya. Kedua belah pihak juga tidak terlalu terpental, dan berusaha menstabilkan melayang mereka. Chen Wen yang berada di luar gabungan kedua energi dahsyat itu lalu merapal seni bela diri api angin tornado yang digabungkan dengan petir. Chen Wen mengangkat kedua tangannya ke atas langit dan mengalirkan energi spiritual dan energi kekacauannya. Sehingga terbentuklah sebuah corong angin tornado raksasa yang memiliki elemen guntur, api dan angin yang sangat kuat. Saat kedua belah pihak sedang menstabilkan diri mereka untuk tetap melayang, Chen Wen melambaikan tangannya menuju para petinggi klan Gu. Angin tornado yang sangat panas dan petir yang memekakan telinga langsung menghajar para petinggi klan Gu. Para petinggi klan Gu yang saat ini sedang menstabilkan tubuh mereka sangat terkejut dengan serangan yang datang saat ini. Hati-hati, bentuk perisai pertahanan. Ke-11 petinggi klan Gu dengan buru-buru lalu membentuk perisai pertahanan menggunakan sisa energi mereka yang masih ada di tubuh mereka. Perisai pertahanan yang dibentuk secara terburu-buru itu pecah setelah terkena serangan petir dan api tornado, lalu petir-petir itu menghantam mereka semua dan membunuh beberapa petinggi klan Gu. Sedangkan yang selamat berusaha melarikan diri, Chen Wen yang juga telah menghabiskan setengah energinya tampak malas mengejar. Karena merasakan tubuhnya sangat lemas, Chen Wen lalu mengeluarkan Xin Long, Qilin dan Pek Hou dari dunia jiwanya. Kalian dua orang kejar para petinggi klan Gu itu dan kamu Qilin jaga di sampingku, aku ingin beristirahat memulihkan diri. Baik Tuan Muda, ketiganya dengan serempak menjawab Chen Wen, lalu Xin Long dan Pek Hou mengejar para petinggi klan Gu yang tersisa dan berusaha melarikan diri itu. Pertempuran itu berlangsung selama 2 hari penuh, hingga akhirnya semua pasukan klan Gu habis dibantai pasukan gabungan Chen Wen dan penguasa 6 kota. Setelah pertempuran selesai, mereka semua masih sibuk mencari patriark klan Gu yang melarikan diri. Para pasukan mata-mata lalu tersebar di seluruh alam energi semesta untuk mencari keberadaan patriark klan Gu yang melarikan diri. Sementara itu, Chen Wen dan ke-6 penguasa kota kembali ke kota Wugung untuk melakukan pertemuan membahas pencarian patriark klan Gu yang melarikan diri. Untuk sementara, istana dan ibu kota penguasa klan Gu telah dibuat formasi pembatas oleh Chen Wen. Agar tidak ada penghuni yang tersisa dari klan Gu yang bisa melarikan diri, saat ini di ibu kota penguasa klan Gu, pasukan Chen Wen juga terus-menerus berkeliling mencari keberadaan patriark klan Gu. Sementara itu di sebuah goa tepatnya di jauh di luar ibu kota penguasa, tampak seseorang praktisi sedang terlatih-tatih memasuki goa tersebut. Dari fisiknya, sosok tersebut tidak nampak terluka, tapi energi spiritualnya telah kering. Sosok tersebut mengenakan jubah kebesaran seorang penguasa yang mewah dan agung. Tapi saat ini beberapa pakaiannya telah koyak dan tampak ada bekas terkakar di beberapa bagian pakaiannya dan jubahnya. Naga Iblis, selamatkan aku. Tiba-tiba sosok tersebut menyebutkan sebuah kata yang menyeramkan, yaitu Naga Iblis. Gu Cheng, ada apakah kamu mencariku di tempat pertapaanku? Terdengar suara yang sangat besar dan menggema dari ujung goa yang terdalam. Suara itu sangat berat dan bila ada yang mendengarnya, maka bulu-bulu di tubuh orang tersebut akan berdiri dan membuat tubuh meringkuk ketakutan. Naga Iblis, tolong sembunyikan aku. Saat ini istana klan Guku telah hancur, aku memerlukan tempat persembunyian untuk memulihkan keadaanku, cepatlah. Ya, sosok yang tampak agung dan mewah tersebut adalah patriark klan Gu yang melarikan diri setelah bentrok dengan Chen Wen dan 6 penguasa kota. Gu Cheng yang masih tampak arogan masih berani membentak naga iblis yang sangat mengerikan ini. Hal itu dikarenakan Gu Cheng dulu pernah menyelamatkan naga iblis ini dari kejaran para praktisi dari alam yang lebih tinggi. Saat itu, naga iblis terluka parah dan melarikan diri dari alam asalnya ke alam energi semesta, hingga bertemu dengan Gu Cheng yang saat itu masih seorang pemuda yang kuat dan berbakat.
Gu Cheng menyelamatkan naga iblis dengan perjanjian, naga iblis bersedia menjadi budaknya, maka Gu Cheng akan memberinya tempat persembunyian yang aman. Waktu itu, naga iblis yang terluka sangat parah dan lemah akhirnya pasrah ditanam segel jiwa oleh Gu Cheng. Sampai saat ini tidak ada satupun praktisi yang mengetahui kalau Gu Cheng memiliki budak seekor naga iblis raksasa yang sangat kuat. Gu Cheng tahu, sang naga iblis memiliki harta yang sangat kuat, tapi karena para praktisi yang mengejar naga iblis adalah praktisi yang tahu kelemahan harta tersebut, maka naga iblis berhasil dilukai dengan sangat parah. Harta yang dipegang oleh naga iblis seperti tidak berguna menghadapi para praktis kuat itu. Fungsi dari harta milik sang naga iblis adalah tempat persembunyian yang sangat sulit untuk dideteksi. Tapi karena para praktisi yang mengejarnya memiliki harta yang dapat mendeteksi persembunyian dari harta sang naga iblis, akhirnya naga iblis hanya dapat melarikan diri tanpa berani bersembunyi di dalam harta tersebut. Harta itu berbentuk sebuah guci kecil, yang terlihat seperti guci tempat penyimpanan arak yang terbuat dari batu yang sangat keras. Apakah kamu akan bersembunyi di dalam guci dunia? Suara sang naga kembali terdengar menanggapi permintaan sang patriark klan Gu. Ya, tolong sembunyikan aku di sana, cepatlah. Kalau tidak, mereka akan segera menemukan diriku. Baiklah. Gu Cheng langsung menghilang dari pandangan dan memasuki guci tersebut, tanpa meninggalkan sedikit pun auranya. Maka itu, Chen Wen tidak berhasil menemukan Gu Cheng yang melarikan diri, hingga auranya saja tidak terdeteksi. Chen Wen dan keenam penguasa kota saat ini sedang berada di ruang pertemuan di istana kota Wugung. Saudara Chen Wen, saat ini kita hanya bisa menunggu kedatangan praktisi dari alam yang lebih tinggi yang kami taksir pasti akan mengadakan balas dendam kepada kita. Penguasa kota Sileng berkata kepada Chen Wen, yang saat ini juga sedang duduk mendengarkan percakapan para penguasa kota. Ya, ini adalah persoalan yang sangat gawat. Kita tidak memiliki kekuatan yang setara dengan para praktisi dari alam yang lebih tinggi. Jibong juga ikut mengomentari perkataan dari Sileng dan wajah semua penguasa kota tampak gelap. Apakah basis kultivasi mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi? Apakah kalian tahu alam apakah tempat asal para praktisi itu? Chen Wen menjadi penasaran. Karena melihat ekspresi para penguasa kota yang sangat jelek tersebut, Tian Le lalu berkata kepada Chen Wen. Menurut para pasukan mata-mata yang kukirim untuk menyelidiki asal para praktisi pendukung klan Gu itu adalah alam bintang emas, dan menurut pasukan mata-mata kami, praktisi Yak datang itu memiliki bais kultivasi di atas ranah keabadian satu tahapan. Lalu, apa nama ranah itu? Chen Wen yang belum tahu nama ranah di atas keabadan menjadi penasaran. Itu menurut mata-mata kami, itu adalah ranah keabadian sejati, dan ranah keabadian sejati memiliki 9 tahapan kecil lagi, yang selalu datang ke alam kita ini adalah keabadian sejati tahap awal dan tahap kedua saja, itu pun kekuatannya sangat mengerikan. Mendengar itu, Chen Wen termenung dan membayangkan kekuatan musuh yang akan datang. Baiklah, sebelum musuh datang, aku akan membuatkan sebuah formasi pelindung untuk melindungi wilayah kalian masing-masing dari serangan praktisi asing tersebut. Mendengar perkataan Chen Wen, semua penguasa kota kurang optimis, karena cemana sebuah formasi pertahanan dapat menghadapi praktisi ranah keabadian sejati tahap awal dan tahap kedua. Tapi sediakan payung lebih baik, daripada tidak sama sekali, akhirnya. Baiklah. Kami bersedia. Saudara Chen Wen membuatkan formasi pelindung untuk wilayah kota kami semua. Selama 2 hari, Chen Wen bolak-balik pergi ke beberapa wilayah kota untuk membuat formasi pelindung bagi ke-6 wilayah kota yang merupakan wilayah para penguasa kota. Karena menurut perhitungan, para praktisi dari alam bintang emas akan datang 3 hari lagi. Akhirnya setelah semua selesai, Chen Wen pergi ke wilayah ibu kota penguasa klan Gu yang saat ini telah diambil alih oleh Chen Wen. Chen Wen lalu membuat formasi pertahanan yang menutupi ibu kota penguasa klan Gu, dan sisa waktunya, Chen Wen gunakan untuk menyerap energi guna menambal energinya yang telah hilang beberapa hari ini. Saat ini di istana penguasa klan Gu,
Lolinglah yang mengambil tugas mengatur para pasukannya untuk membenahi istana bekas klan Gu tersebut. Chen Wen yang datang ke istana segera disambut oleh Loling. "Kakak Wen, apakah kamu lapar? Istirahatlah, aku akan membuatkan makanan untukmu." "Baiklah, tapi sekarang kumpulkan semua pasukan kita. Aku akan memasukkan mereka semua ke dalam dunia cincin untuk berkultivasi. Karena saat ini dunia cincin telah penuh dengan energi spiritual yang sangat padat. Semua inti energi dari gedung harta milik klan Gu yang diambil dari ratusan alam lain, kini telah berada di dunia cincin. Saat ini dunia cincin penuh dengan energi spiritual yang sangat kaya, bahkan kini dunia cincin sudah seperti sebuah surga yang penuh dengan kabut energi." Loling lalu menganggukkan kepalanya dan pergi memanggil semua pasukan bawahan Chen Wen. Dalam peperangan kali ini, ratusan pasukan bawahan Chen Wen ewas, dan ribuan lainnya terluka, tapi mereka semua berhasil menyembuhkan diri dengan cepat berkat pil penyembuh yang Chen Wen sediakan dan diberikan kepada mereka semua. Beberapa saat kemudian, semua pasukan bawahan Chen Wen telah berkumpul, dan tanpa berlama-lama, jutaan pasukan Chen Wen telah terbungkus energi spiritual milik Chen Wen. Jutaan pasukan Chen Wen tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan jejak aura sedikit pun. Mereka semua masuk ke dalam dunia cincin. Saat semua pasukan memasuk dunia cincin, tiba-tiba terdengar suara Chen Wen kepada mereka semua. "Sekarang perkuat diri kalian semua, karena peperangan akan datang akan menjadi lebih berat, karena musuh kita memiliki kekuatan jauh di atas kekuatan alam energi semesta di sini." Saat semua pasukan itu mendengar suara Chen Wen, dengan serempak, mereka berlutut dan berteriak, "Siap Tuan Muda, kami akan berusaha meningkatkan kekuatan kami dengan penuh semangat." Semua pasukan bawahan Chen Wen memang benar-benar penuh semangat. Semua pasukan bawahan Chen Wen memang benar-benar penuh semangat, karena mereka merasakan energi di dalam dunia cincin saat ini sangat kaya dan sangat kental, hingga membuat dunia cincin penuh dengan kabut energi. Semua pasukan bawahan Chen Wen lalu mencari tempat tinggal mereka yang biasa mereka tempati. Memasak sesuatu untuk Chen Wen telah datang membawa beberapa piring masakan yang masih mengepulkan asap. Tercium aroma masakan yang menggugah selera Chen Wen, hingga membuat Chen Wen tersenyum dan menatap Loling dengan bahagia. "Kakak Wen, mari kita makan bersama." "Ya. Mari kita makan." Keduanya lalu duduk dan makan dengan nikmat, hingga beberapa waktu kemudian, semua makanan di meja telah habis. "Linger, kamu dan semua bawaanmu juga masuklah ke dalam dunia cincin, berlatihlah, aku juga akan berlatih di dalam dunia cincin." "Baiklah Kakak Wen." Keduanya lalu menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin. Loling berlatih di dalam istana, sedangkan Chen Wen berlatih di atas menara yang terdapat di dalam dunia cincin. Chen Wen kembali membuat formasi waktu untuk dunia cincinnya, sehari sama dengan 5 tahun. Saat ini, Chen Wen hanya dapat membuat waktu sehari di luar sama dengan 5 tahun di dalam dunia cincin. Itu adalah batasan kekuatan Chen Wen saat ini. Selama 2 tahun, Chen Wen berkultivasi di dalam puncak menara. Chen Wen berhasil menerobos ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap keabadian tahap tinggi. Danau di dalam dantian Chen Wen juga berfluktuasi menjadi sangat luas bagaikan samudera. Lautan di dantian Chen Wen bergejolak dan menimbulkan gelombang dahsyat. "Kalau aku menerobos ke ranah keabadian sejati, seberapa luaskah lautan dantianku ini?" Chen Wen bergumam sendiri melihat dantiannya yang saat ini semakin luas, dan dia tidak yakin bagaimana luasnya bila dia memasuki ranah keabdian sejati. Apakah luasnya seperti sebuah samudera ataukah sebesar sebuah dunia yang sangat luas? Tapi Chen Wen sangat menantikannya. Ketika Chen Wen menerobos basis kultivasinya, semua dunia cincin bergetar sangat kuat, hingga membuat angin puting beliung mengamuk di dalam dunia cincin. Tapi karena semua penghuni dunia cincin telah mengetahui efek dari tuan muda mereka ketika akan menerobos, semua penghuni dunia cincin tidak ada yang terkejut, mereka hanya berpindah tempat di tempat yang relatif jauh dan tidak terpengaruh dengan efek penerobosan tuan muda mereka. Sementara itu, di dalam istana dunia cincin, memang tidak terkena efek penerobosan Chen Wen,
karena istana itu diciptakan oleh Chen Wen menggunakan batu alam kuno. Sehingga Luling di dalam istana sangat aman dan tidak terpengaruh sedikitpun. Chen Wen yang baru saja menerobos berusaha memperkuat pondasinya selama beberapa hari, lalu membuka matanya. Sepertinya ini sudah waktunya, para praktisi pendukung klan Gu akan sampai di alam ini, aku harus keluar untuk melihatnya. Chen Wen mulai membuat formasi waktunya hanya bertahan 1 hari lagi, agar memberi waktu kepada pasukannya untuk menerobos ke tahap yang lebih tinggi. Chen Wen lalu menghilang dari puncak menara kultivasi dan muncul di istana penguasa klan Gu. Saat ini keadaan sangat tenang, Chen Wen lalu kembali menghilang berteleportasi ke kota Wugung. Saat ini waktu masih pagi dan di aula pertemuan di istana penguasa kota Wugung, tampak penguasa kota Wu Jing sedang mengadakan pertemuan dengan semua petingginya. Tuan kota, sepertinya para praktisi pendukung klan Gu sudah mendekati alam kita, karena menurut laporan pasukan mata-mata kita, para pendukung klan Gu telah hampir memasuki alam kita. Penguasa kota Wu Jing menganggukkan kepalanya dan berujar, kalau begitu, tambahkan pasukan mata-mata kita untuk mewaspadai kedatangan pasukan pendukung klan Gu. Siap penguasa kota, akan kami laksanakan. Baru saja petinggi penguasa kota itu berujar, Chen Wen tiba-tiba muncul di depan aula pertemuan itu. Penguasa kota dan para petingginya awalnya sangat terkejut, karena dapat merasakan aura yang sangat kuat. Penguasa kota dan para petingginya akhirnya bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk untuk menghadang musuh. Tapi penguasa kota Wu Jing merasakan aura ini sangat familiar. Akhirnya dia menatap siapa yang datang, dan perasaan lega pun menggelayutinya. Ah, ternyata saudara Chen Wen yang datang. Mari saudara Chen Wen masuk dan duduklah. Chen Wen yang berdiri di depan pintu aula segera memberi hormat dengan menangkupkan tangan di depan dada kepada penguasa kota tersebut. Salam penguasa Wu Jing, maaf bila kau mengganggu pertemuan kalian. Ah, tidak, mari silahkan masuk saudara Chen Wen. Kami baru saja selesai mengadakan pertemuan, mari kita pergi ke ruang yang lainnya sambil ngobrol dan menikmati teh. Baiklah, silahkan penguasa Wu Jing. Akhirnya Chen Wen dan penguasa Wu Jing memasuki sebuah taman milik istana tersebut yang sangat sejuk dan nyaman. Di sana terdapat sebuah meja yang lumayan besar, dengan deretan bangku yang mengelilingi meja. Mari saudara Chen Wen, duduklah. Keduanya lalu duduk dan beberapa saat kemudian beberapa pelayan masuk membawakan hidangan dan teh spiritual dan diletakkan di meja di depan keduanya. Sambil menuangkan teh kepada Chen Wen dan dirinya, penguasa kota itu berkata, Saudara Chen Wen, apakah pasukan Anda telah menemukan tanda-tanda datangnya pasukan pendukung klan Gu? Saat ini pasukanku semuanya sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menghadapi pasukan musuh yang akan datang, jadi saat ini aku belum mengetahui kabar di luar sedikit pun. Maafkanlah aku karena tidak berjaga-jaga bersama pasukan kalian. Penguasa kota Wu Jing menganggukkan kepalanya dan tersenyum ramah, lalu berkata, Tidak apa-apa saudara Chen Wen, mari silahkan diminum tehnya sambil menikmati makanan kecil, kita dapat mengobrol dengan santai. Aku juga telah mengirim kabar kepada para penguasa kota yang lainnya, agar datang kemari, untuk membahas masalah ini. Oh, terima kasih atas pengertian Tuan Wu Jing, aku juga memikirkan untuk mengundang penguasa yang lainnya untuk membahas pertahanan kita menghadapi pasukan pendukung klan Gu dari alam yang lebih tinggi. Selagi keduanya santai mengobrol ringan, tiba-tiba keduanya merasakan aura-aura akrab yang mendatangi tempat keduanya. Mereka sudah datang, saudara Chen Wen, mari kita sambut mereka. Sambil tersenyum senang, penguasa Wu Jing mengajak Chen Wen untuk menyambut kedatangan rekan-rekan sesama penguasa. Ternyata di luar sudah menunggu 5 penguasa kota yang lainnya, dan Wu Jing dan Chen Wen lalu menyambut kelimanya. Mari silahkan menasuk saudaraku semua, kita ngobrol dengan santai di dalam. Salam saudara Wu Jing dan saudara Chen Wen, mari silahkan. Ketujuh raktisi yang merupakan orang-orang terpenting di alam energi semesta lalu memasuki taman istana penguasa kota Wugung. Mari duduklah semuanya, kita akan membahas persoalan yang sedang akan kita hadapi.
beberapa saat datang pelayan-pelayan istana kota Wugung untuk melayani semua penguasa kota. Lalu setelah itu semua pelayan diperintahkan keluar dari tempat tersebut. Tidak lupa, Chen Wen menutup tempat tersebut dengan sebuah formasi yang membuat percakapan ketujuh orang tersebut tidak akan terdengar di luar. Rekan-rekan semua, aku mendapatkan kabar dari pasukanku, bahwa yang datang kali ini sebanyak 3 orang. Ketiga orang tersebut memiliki ranah yang sangat tinggi, yaitu ranah keabadian sejati tahap kedua, sedangkan dengan ranah keabadian tahap awal dan menengah juga akhir masih dalam perjalanan menuju ke alam kita. Mungkin ketiga praktisi pendukung klan Gu mengira klan Gu masih ada dan ketiganya mungkin bertugas menghimpun kekuatan klan Gu. Ketiga praktisi pendukung klan Gu yang datang ini adalah para praktisi yang kuat, sehingga mereka bertiga dapat mempersingkat waktu menuju alam energi semesta ini, sedangkan para praktisi di ranah keabadian tidak dapat datang secepat ketiganya. Mereka akan sampai ke alam energi semesta dalam beberapa bulan lagi, mungkin 2 bulan lagi baru sampai ke alam ini. Kalau begitu, bagaimana menurut rekan semua? Bagaimana kalau kita dan para petinggi kita yang menghadapi ketiga praktisi ranah keabadian sejati tahap kedua itu? Ya, kurasa kita tidak perlu mengorbankan pasukan kita yang lebih lemah. Pasukan yang memiliki kekuatan ranah keabadian tahap menengah ke atas lah yang bisa ikut bertempur. Terpaksa kita harus mengeroyok ketiganya untuk dapat membunuh mereka. Kalau kita menghadapi sendiri-sendiri, aku yakin kita akan tewas semua. Ya, jangan malu mengeroyok 3 praktisi kuat pendukung klan Gu tersebut, karena mereka memiliki niat untuk membunuh kita semua. Maka kita juga akan menghancurkan ketiganya duluan, sedangkan sisanya baru kita menghadapi mereka dengan dukungan pasukan besar. Jangan sampai ketiga praktisi itu bergabung dengan pasukan yang belakangan datang, lebih baik kita bunuh duluan petinggi musuh, baru menghadapi pasukan yang lebih lemah. Ketujuh penguasa itu memutuskan untuk membunuh praktisi yang datang duluan, lalu penguasa kota Wu Jing berkata, setelah keputusan tersebut diambil. Baiklah, sekarang persiapkan semua pasukan mata-mata kita untuk memantau kedatangan ketiga praktisi tersebut. Jangan sampai ketiganya sampai, tapi kita tidak mengetahuinya. Baiklah, sekarang kita kembali ke kota kita masing-masing untuk mempersiapkan pasukan mata-mata lebih banyak untuk memantau keadaan. Akhirnya ketujuh praktisi itu membubarkan diri untuk menambah kekuatan pasukan mata-mata. Semua penguasa kota akhirnya menambah kekuatan pasukan mata-mata, sedangkan Chen Wen tetap membiarkan bawahannya berkultivasi. Itu penting untuk menghadapi perang yang akan datang. Kalau aku pergi ke alam kekacauan sejati, mungkin aku dapat memperkuat kekuatan pasukanku dengan energi kekacauan yang terdapat di alam tersebut, tapi waktunya sangat sempit. Kalau kami semua dapat membunuh 3 praktisi yang datang itu, aku akan membawa semua pasukanku untuk kembali berlatih di alam kekacauan sejati. Pagi hari tadi, ketujuh praktisi itu selesai membahas persoalan kedatang 3 praktisi pendukung klan Gu, dan waktu saat ini hampir sore. Tiba-tiba, semua penghuni alam energi semesta merasakan getaran yang sangat kuat di alam ini. Karena merasakan getaran yang kuat ini, Chen Wen segera melesat menuju kota Wugung untuk mencari informasi. Ternyata getaran kuat ini beras dari 3 praktisi kuat pendukung klan Gu yang menggetarkan alam energi semesta ini. Hamba ingin melaporkan, 3 praktisi pendukung klan Gu telah sampai di alam kita, sehingga membuat alam kita bergetar karena kekuatan ketiganya. Terdengar suara laporan seorang pasukan mata-mata di aula pertemuan istana kota Wugung. Baiklah, sampaikan pesanku kepada kelima penguasa kota yang lainnya untuk bersiap-siap menghadapi 3 praktisi itu. Apakah kamu tahu di mana tepatnya ketiga praktisi itu mendarat? Lapor penguasa, menurut perhitungan kami, mereka bertiga akan mendarat di bekas istana klan Gu. Baiklah, cepat sampaikan pesan kepada penguasa yang lainnya untuk membawa semua petinggi mereka untuk langsung datang ke bekas istana klan Gu tersebut. Kita juga akan segera berangkat ke sana. Chen Wen yang tidak tahu kalau istana bekas klan Gu yang ditempatinya saat ini akan didatangi oleh ketiga praktisi pendukung klan Gu sudah berada di istana kota Wugung. Penguasa Wu Jing, saudara Chen Wen,
Sepertinya ketiga praktisi pendukung klan Gu telah sampai di alam kita, dan saat ini menurut perhitungan pasukanku, mereka akan mendarat di bekas istana klan Gu. Kalau begitu aku akan pergi duluan ke sana. Saudara Chen Wen, tunggu, kita akan berangkat ke sana bersama kelima penguasa kota yang lainnya. Kita bertemu di luar bekas ibu kota penguasa klan Gu. Baiklah, tapi, menurutku, para praktisi pendukung klan Gu itu lebih baik kita tangkap hidup-hidup. Kalau sampai mereka tewas, aku yakin, para praktisi yang lebih kuat lagi bakalan datang ke alam ini. Ya, kamu benar. Nanti setelah kita berkumpul dengan kelima penguasa kota yang lainnya, ini perlu kita bahas. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.